Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada dua saham yang cukup potensial untuk investasi jangka panjang, di mana dua saham ini bisnisnya ini punya potensi growth yang bagus, dan kedua saham ini bisa kasih dividen dengan potensi dividen yield yang gede. Nah, dua saham ini tentunya bisa kalian pertimbangin ya untuk masuk ke dalam portofolio investasi kalian untuk bulan Agustus sampai bulan September di tahun 2025. Nah, dua saham ini apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa ya, jangan lupa subscribe channel Todopedia, dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus selain itu jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di Linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ gue taruh ya produk-produk dan jasa digital gue yang tentunya bisa berpotensi untuk berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana kalian di sini bisa dapat extra benefit, di antaranya ada stock pick terupdate, video eksklusif, artikel premium, template Excel, gitu ya, dan juga ada live Q&A khusus untuk para member, dan itu kalian bisa dapatkan dengan budget yang terjangkau. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kalian masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa join membership Todopedia, dan nanti setelah kalian join ya, semua benefit yang bisa kalian dapatkan dari membership ini itu kalian dapatkan di playlist Todopedia yang namanya adalah video khusus membership. Ya. Oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama. Saham yang pertama itu adalah saham IPCM atau Jasa Armada Indonesia. Ini adalah perusahaan perkapalan ya, Jasa Armada Indonesia atau IPCM ini perusahaan perkapalan yang ada di bawah naungannya Pelindo. Nah, IPCM ini kalau kita lihat dari segi valuasi ya, ini cukup murah teman-teman ya, meskipun nggak murah-murah banget, ada di 8 kali price to earnings. Ya, termasuk cukup murah. Untuk PBV-nya di 1,1, ini juga nggak terlalu premium banget ya. Dan price to free cash flow-nya di 6 kali, ya ini cukup murah. Ya, jadi overall secara valuasi menurut gua untuk IPCM ini valuasinya tergolong cukup murah. Terus kalau kita lihat di bagian bawah ya, untuk dividennya ini ada di kisaran yield-nya itu di kisaran 8%. Ya, dengan dividen payout ratio itu di sekitaran 70-75%. Nah, ini cukup menarik ya. Menurut gua 8% udah termasuk dividen yang cukup besar. Gitu ya. Nah, nggak cuman sekedar dividennya 8%, ya, itu udah besar sebenarnya, tapi nggak cuman itu aja, ya. Tapi kalau kita lihat dari tren pendapatan sama labanya, kita bisa lihat di sini, ini pertumbuhannya bagus banget, teman-teman, ya. Pertumbuhannya bagus, untuk pendapatannya, untuk laba kotornya juga konsisten bertumbuh, ya. Jadi ini pertumbuhannya bagus dan konsisten juga, gitu. Di tahun 2020 itu dia laba kotornya di 226 miliar, ya, di tahun 2024 itu udah tumbuh jadi 418 miliar, hampir 2 kali. Ya, untuk laba usaha ini bahkan bisa lebih dari 2 kali pertumbuhannya. Dan konsisten juga, itu yang gue suka ya, konsisten dan pertumbuhannya juga kenceng. Dan begitu juga untuk laba bersihnya ya, dari 80M, ya, tumbuh jadi 167M di tahun 2024. Jadi lebih dari 2 kali lipat, dan juga konsisten pertumbuhannya. Ya, jadi ini pertumbuhan yang bagus, konsisten juga gitu ya. Jadi gue ngelihat kalau IPCM ini ya, dia bagi dividen 8% yieldnya udah gede, ditambah juga ada potensi pertumbuhan teman-teman. Ya, dan memang IPCM ini kalau kita bicara soal potensi pertumbuhan, ya kedepannya dia ini masih terus investasi, dia ini masih terus ngeluarin CAPEX atau capital expenditure ya, untuk nambah armada kapalnya. Ya, dimana dia mau nambah armada untuk kapal tunda, yang mana itu tentunya bisa meningkatkan kapasitas dari layanannya IPCM. Kalau misalnya kapasitas layanannya meningkat, tentu itu berpotensi untuk jadi sumber pendapatan tambahan untuk si IPCM. Jadi dengan IPCM itu investasi untuk dia nambah armada kapal, ya itu bisa mendorong pertumbuhan pendapatan, yang mana nantinya juga bisa mendorong pertumbuhan untuk laba. Gitu ya. Jadi untuk IPCM dari beberapa tahun terakhir pertumbuhannya bagus, dan dia masih terus investasi ya untuk terus ngembangin bisnisnya. Jadi ini bagus ya, dividen yield 8% ditambah dengan masih adanya potensi pertumbuhan untuk kedepannya, terutama untuk jangka panjang. Ya. Terus kalau kita lihat untuk balance sheet ya, kita lihat balance sheet yang terbaru di kuartal kedua tahun 2025. Untuk kas setara kasnya di 457 miliar.
Ya, nah ini kalau kita bandingin sama liabilitas, ini cuman sebesar 358 miliar. Artinya kasnya doang itu udah lebih besar daripada semua utangnya. Nah, ini kondisi yang bagus banget ya. Artinya perusahaan ini dia punya kas yang melebihi semua utangnya, dan itu artinya si IPCM ini ya, dia ini kasnya bisa dibilang kelebihan gitu ya. Dengan kasnya kelebihan, tentu itu akan memberikan dia ruang gerak yang lebih besar untuk dia bisa investasi untuk ngembangin bisnisnya, atau bisa juga uang kasnya itu dipakai untuk dia bagi dividen ke investornya. Mungkin dividennya diperbesar gitu ya, mungkin payout rasionya bisa diperbesar ya. Jadi dengan dia punya setara kas yang lebih gede nih daripada semua utangnya, itu memberikan si IPCM ini ruang gerak yang besar untuk dia bisa investasi untuk ngembangin bisnis, atau bisa juga untuk memperbesar dividen yang bisa dibagiin ke investornya. Ya, jadi ini bagus banget, dan balance sheet yang kayak gini ya, ini tentunya sangat mendukung si emitennya untuk dia bisa bagi dividen dengan yield dan juga dengan payout ratio yang gede. Ya, terus untuk cash flow ya, kita lihat untuk cash flow-nya ini positif juga teman-teman ya, konsisten positif kecuali tahun 2023, tapi overall bisa dijaga untuk tetap positif teman-teman ya. Dan ini trennya juga meskipun ada naik turunnya, tapi cenderung bertumbuh ya. Dari tahun 2019 nih kita lihat di sini sampai tahun 2024, meskipun memang ada naik turunnya, 2023 sempat negatif gitu ya. Tapi overall ini trennya masih terus bertumbuh ya, dan ini lebih sering positif gitu ya. Jadi masih dalam kondisi yang bagus juga. Jadi terutama di tahun 2024 ya, cash flow-nya bisa gede banget ya bertumbuhnya ya, sampai 300 M ya. Dan ini artinya si IPCM ini adalah perusahaan yang bukan cuman dia bisa cetak laba, bukan cuman dia balance sheet-nya bagus, cash-nya banyak, tapi dia juga bisa hasilin cash flow masuk dari operasional bisnisnya, yang mana cash flow masuk ini bisa dipakai untuk dia investasi buat ngembangin bisnis, ya, atau bisa juga dipakai untuk bagi dividen buat investornya. Terutama untuk free cash flow-nya ya, ini gede banget ya, bertumbuhnya signifikan, ya. Di tahun 2024 dia sebesar 283 M ya, artinya si IPCM ini dia punya uang kas ya, dia punya uang kas yang banyak, ditambah dia juga hasilin cash flow masuk, dan ini tentunya mempermudah si IPCM untuk dia bisa investasi buat ngembangin bisnis ya. Dan kalau free cash flow-nya positif, itu juga bisa berpotensi untuk memperbesar dividen yang bisa dibagiin ke investornya. Nah, saham IPCM ini kalau kita hitung ya harga wajarnya dengan metode discounted cash flow ya, di sini kita pakai discounted cash flow fair value calculator ya, teman-teman bisa cek toolsnya di kanan atas ya. Nah, di sini kita hitung harga wajarnya IPCM ya dengan metode discounted cash flow ya. Di sini kita pakai estimasi pertumbuhan untuk kedepannya itu ada di 5% per tahun, yang mana menurut gue ini adalah estimasi pertumbuhan yang konservatif ya. Menurut gue ya, dengan IPCM ini dia pertumbuhannya bagus, ditambah dia juga masih nambah armada kapal ya, menurut gue pertumbuhannya masih ada, masih bagus, dan prediksi gue ya itu bisa di atas 5% per tahun sebenarnya. Nah, tapi kita mau pakai estimasi yang konservatif karena kan kita nggak pernah tahu ya, meskipun dia bisa bertumbuh, tapi apa yang akan terjadi ke depannya untuk bisnisnya IPCM itu kan kita nggak pernah tahu. Jadi kita pakai estimasi yang konservatif gitu ya. Kita sebisa mungkin prepare for the worst case. Nah, terus untuk valuasi final year price to free cash flow itu kita pakai di kisaran 8 kali ya. Terus untuk return yang kita mau dari saham IPCM itu kita mau 20% per tahun, return per tahun dari IPCM. Nah, dengan estimasi kayak gini ya, kita dapat ya untuk investasi 10 tahun itu harga wajarnya teman-teman ada di 342. Ya, untuk 15 tahun ada di 336, dan untuk 20 tahun ada di 333. Jadi sekitaran 330 sampai 340 nih untuk harga wajar dari IPCM. Ya, dan di harga 298 tentunya ini masih under value, dan bisa dibilang ada margin of safety ya di kisaran 10 sampai ya maybe 12 sampai 13% margin of safety-nya. Ya, dimana untuk margin of safety 10% itu untuk harga belinya ada di 308. Jadi kalau teman-teman mau pakai margin of safety ya, kalian bisa pertimbangin harga beli ini. Ya, tergantung nih margin of safety-nya kalian mau pakai berapa persen. Gitu ya, kalau misalnya mau pakai 10%, berarti harga belinya di 308. Tapi di harga sekarang di 298 ya, ini bahkan masih di bawah harga untuk margin of safety 10%. Jadi menurut gua overall saham IPCM ini masih under value
Ya, dengan potensi pertumbuhan yang bagus, balance sheet yang sangat bagus di mana kas-nya itu lebih besar daripada semua utangnya, cash flow-nya juga positif, dan potensi dividennya juga cukup menarik dengan dividen yield 8%. Nah, tapi kalau kalian mau invest di saham IPCM, kalian tentunya harus paham potensi resiko dari bisnisnya IPCM. Ya, dimana salah satu potensi resikonya itu adalah perlambatan ekonomi. Kalau misalnya ekonomi Indonesia atau ekonomi global itu melambat, ya tentunya itu akan ngebuat ya kegiatan ekspor impor itu jadi berkurang. Ya, jadi bisa dibilang ya traffic kapal itu jadinya sepi. Nah, kalau sepi, ya itu bisa mengurangi pendapatan dari si IPCM sebagai bisnis jasa perkapalan. Gitu ya, kalau misalnya pelabuhannya sepi, gitu ya, nggak banyak kapal yang datang, ya itu akan mengurangi pendapatannya karena ya yang dilayani lebih sedikit, gitu ya. Dan juga untuk kebijakan ekspor impor ya kayak tarif impor ya kalau misalnya itu dinaikin dan itu mengurangi impor ekspor, nah itu juga tentunya bisa jadi potensi resiko buat si IPCM. Tes. Oke, kita masuk ke saham yang berikutnya. Saham yang kedua itu adalah saham SPTO atau Surya Pertiwi. Nah, SPTO ini udah sering kita bahas teman-teman ya, tapi menurut gue di harga sekarang saham SPTO ini masih menarik untuk dipertimbangin untuk investasi jangka panjang. Ya, kita akan coba lihat ya SPTO ini dari segi valuasi, kinerja bisnis, dividen, dan juga untuk harga wajarnya. Ya, jadi untuk valuasinya, untuk SPTO, PE ratio-nya ini ada di 6,4 kali. Ini tergolong menarik ya teman-teman ya, tergolong murah dan menarik. Untuk annualize-nya ada di 8,3 kali. Ini juga tergolong cukup murah ya. Jadi dari segi PE ratio ya ini masih cukup murah dan cukup menarik ya untuk dipertimbangin untuk investasi. Terus untuk PBV-nya juga lumayan murah ya di 1,1 kali gitu ya, meskipun di atas 1 kali tapi ya nggak terlalu tinggi banget gitu ya. Terus untuk potensi dividennya, nah di sini kita bisa lihat untuk SPTO ini dia bagi dividen dengan yield itu sampai 10,5% dividen yield. Ya, ini tentunya menarik banget buat teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing. Ya, kalian bisa pertimbangin SPTO ini untuk masuk ke dalam portofolio kalian. Ya, dan juga untuk 10,5% dividen yield ini juga dengan payout ratio itu sekitaran 65-70%. Yang artinya teman-teman bisa dapat dividen itu sampai 10,5% plus manajemen dari perusahaannya itu masih nyisihin duit untuk bisa dipakai buat investasi untuk ngembangin bisnis. Jadi teman-teman dapat dividennya 10,5% ditambah perusahaannya masih punya sisa uang yang bisa dipakai untuk pengembangan bisnis. Jadi masih ada potensi pertumbuhan tentunya untuk jangka panjang. Gitu ya. Nah, kita akan coba lihat untuk kinerja keuangannya dari beberapa tahun terakhir teman-teman ya. Untuk income statement ya, kita bisa lihat di sini dari tahun 2020 ke tahun 2024 ini pertumbuhannya bagus. Artinya memang SPTO ini dia punya kemampuan untuk terus numbuhin bisnisnya terutama dalam jangka panjang gitu ya. Dan juga untuk laba kotor ya ini juga bertumbuh ya cukup bagus semenjak tahun 2020 ya, bahkan dari tahun 2019 pun dia juga udah bertumbuh lumayan signifikan ya. Terus untuk laba usaha ini juga bertumbuh teman-teman ya, dan juga untuk laba bersih juga bisa bertumbuh gitu ya. Dari tahun 2020 ke tahun 2024 ini pertumbuhannya luar biasa bagus. Dan kalau kita perhatiin teman-teman ya, untuk laba bersihnya, untuk SPTO ini dia bisa lebih dari 2 kali lipat. Ya, sedangkan untuk pendapatannya ini nggak nyampe 2 kali lipat gitu ya. Mungkin sekitaran 50%-an aja pertumbuhannya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika pendapatannya dalam kurun waktu 4 tahun itu tumbuhnya 50%, tapi laba bersihnya bisa lebih dari 2 kali lipat, itu artinya perusahaan ini dia bukan cuma bisa numbuhin pendapatan, tapi dia juga bisa semakin lama semakin efisien dari segi operasional. Jadi ini tren yang bagus banget untuk si SPTO. Ya, pertumbuhannya oke gitu ya, meskipun nggak kencang-kencang banget ya, tapi itu dibarengi juga dengan operasionalnya yang makin lama makin efisien gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatiin di sini ya, ini trennya bertumbuh juga teman-teman ya dari tahun 2020 ke tahun 2024 ya. Jadi dari 9% ROE-nya tumbuh jadi 17% gitu ya. Jadi makin ke sini SPTO ini semakin jadi perusahaan yang semakin profitable gitu ya. Nah, nggak cuman dia bisa cetak profit, tapi dari segi cash flow ya ini juga bisa konsisten positif teman-teman ya. Operating cash flow-nya bisa positif, free cash flow-nya juga bisa positif gitu ya. Artinya ini perusahaan yang bukan cuma cetak profit, tapi dia juga bisa cetak cash flow dari operasionalnya, yang mana cash flow-nya ini bisa dipakai nantinya untuk pengembangan bisnis
ya, atau bisa juga dipakai untuk bagi dividen. Dan dengan cash flow-nya itu bertumbuh, artinya ada potensi untuk SPTO ini dia bisa memperbesar dividennya, dia bisa numbuhin dividennya karena cash flow-nya makin lama makin besar, gitu ya. Arus kas masuknya makin lama makin besar. Logikanya adalah ketika kalian punya bisnis dan arus kas masuknya makin lama makin besar, tentu kan itu berpotensi untuk memperbesar dong uang yang bisa kalian pakai untuk ngembangin bisnis sama bagi dividen buat investor. Nah, itu yang terjadi di SPTO. Ya, jadi cash flow-nya bisa positif dan bertumbuh juga, mengikuti pertumbuhan dari pendapatan sama labanya. Jadi, ini tren cash flow yang juga bagus untuk SPTO, ya. Jadi, dia ini perusahaan yang memang dari tahun ke tahun punya kinerja bisnis yang cukup bagus ya. Dia bisa bertumbuh, gitu ya. Dia bisa semakin lama semakin efisien, dan dia juga bisa terus-menerus cetak arus kas masuk, cetak cash flow. Bisa konsisten juga gitu, dari tahun ke tahun tuh bisa konsisten, bisa positif gitu operating cash flow-nya sama free cash flow-nya. Dan juga untuk capital expenditure teman-teman ya, ini juga meningkat ya. Trennya meningkat nih teman-teman dari tahun 2021, artinya memang si SPTO ini dia ngeluarin duit yang makin lama makin banyak untuk investasi buat ngembangin bisnis. Jadi overall dari segi cash flow ini kondisinya bagus. Terus untuk balance sheet ya, kita coba lihat balance sheet yang terbaru kuartal kedua 2025 teman-teman ya. Ini yang terbarunya banget ya. Untuk aset lancar itu sebesar 1,4 triliun ya. Nah, itu tentunya kalau kita lihat aset lancar segini ya, kita tentu pertama itu bandingin dulu sama liabilitas jangka pendek. Nah, ternyata liabilitas jangka pendeknya itu cuma 800M. Artinya aset lancarnya dia ini udah kondisinya udah aman, udah bisa ngelunasin utang jangka pendeknya. Bahkan lebih bagusnya lagi, ternyata aset lancarnya itu udah bisa ngelunasin semua utangnya. Jadi utang jangka pendek plus utang jangka panjang, semuanya, semua utang-utangnya itu bisa dilunasin dengan aset lancarnya si SPTO. Jadi dia ini kondisi balance sheet-nya juga bagus dan sangat mendukung ya teman-teman ya. Sangat mendukung si SPTO ini untuk kedepannya dia bisa ngembangin bisnis. Logikanya kalau perusahaan itu dia aset lancarnya besar, uang kasnya cukup besar, ya, dan juga untuk utangnya kecil, kan tentunya itu memberikan ruang gerak yang cukup besar ya untuk perusahaan itu, untuk dia bisa keluarin duitnya buat dia ekspansi bisnis, atau bisa juga untuk bagi dividen buat investor. Ya, jadi memang kondisi cash flow-nya mendukung si SPTO ini untuk dia terus-menerus bagi dividen dan terus-menerus bisa ngembangin bisnis. Dan begitu juga untuk balance sheet-nya. Jadi memang ini saham dividen yang menurut gue bagus, bukan cuman sekedar dividennya gede, tapi memang didukung sama kondisi keuangan bisnisnya yang memang sangat-sangat bagus. Gitu ya. Nah, SPTO ini, kalau kita bicara soal pengembangan bisnis ya, si SPTO ini dia lagi mau keluarin uang untuk investasi untuk bangun showroom teman-teman ya. Jadi dia mau ngebangun showroom, yang mana tentunya kalau dia ngebangun showroom gitu ya, itu kan berpotensi untuk bisa memperbesar penjualan dari produknya dong. Ya, dan juga dia mau ningkatin kapasitas dari pabriknya. Ya, kapasitas produksi dari pabriknya itu mau ditingkatin gitu ya. Jadi itu juga bisa ningkatin kapasitas dari produksi produk sanitasinya si SPTO. Ya, jadi tentu si SPTO ini ke depannya gue ngeliat dengan dia ini ngeluarin duit, ngeluarin capex untuk ngembangin bisnis, untuk investasi, untuk bangun showroom, untuk investasi, untuk ningkatin kapasitas dari pabriknya gitu ya. Itu bisa ningkatin volume produksi dan juga volume penjualan dari si SPTO. Nah, saham SPTO ini kalau kita hitung ya, harga wajarnya nih dengan metode discounted cash flow, ya, dengan kita pakai estimasi pertumbuhan itu 5% per tahun untuk kedepannya, yang mana itu pertumbuhan yang kurang lebih ya menurut gue cukup realistis untuk SPTO untuk kedepannya. Ya, jadi ini estimasi aja sebenarnya, nggak persis pasti 5% enggak gitu ya, tapi estimasi gue ya, berdasarkan estimasi gue dengan SPTO ini dia masih terus ngembangin bisnisnya, dengan dia masih terus ngembangin kapasitas dari produksi dan kapasitas dari penjualannya, ya, menurut gue untuk pertumbuhan 5% per tahun itu cukup realistis, itu estimasi yang cukup realistis untuk si SPTO, gitu ya. Apalagi produknya juga masih cukup dibutuhkan sama masyarakat, ya, produk-produk sanitasi. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun terakhir, ya, itu gue pakai estimasi ada di sekitaran 10 kali price to free cash flow. Ya, dan untuk return investasi dari saham SPTO itu kita mau return 18% per tahun dari saham SPTO.
18% per tahun ya. Nah, di sini kita dapat untuk harga wajarnya SPTO untuk investasi 10 tahun itu ada di sekitaran 680. 670 sampai 680. Gitu ya. Jadi di harga sekarang nih, kalau kita mau invest 10 tahun ya, harga sekarang di 665 ini sebenarnya udah sangat dekat ya ke harga wajarnya. Jadi bisa dibilang cukup fairly value ya, tapi masih di bawah sedikit lah ya. Masih ada di bawahnya sedikit gitu ya. Dan untuk 15 tahun ya, ini harga wajarnya ada di 650, 660 lah ya. Terus untuk 20 tahun itu di 646 gitu ya. Jadi untuk kita yang mau invest 10 tahun ya, based on perhitungan ini, perhitungan discounted cash flow ya, harga wajarnya si SPTO itu ada di 678 atau mungkin sekitaran 680. Ya, jadi di 665 ini masih sedikit under value dari harga wajarnya. Nah, cuman kalau misalnya kalian mau investasi di saham SPTO, kalian mesti kenali juga potensi resiko dari saham SPTO. Di mana SPTO ini kan sebagai bisnis produk sanitasi, dia ini kan erat kaitannya sama industri properti. Nah, industri properti itu kan sangat dipengaruhi sama daya beli masyarakat dan juga kondisi ekonomi. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi itu lagi melambat, daya beli itu lagi lemah, itu akan ngebuat penjualan untuk produk sanitasi, terutama produknya si SPTO, ini juga akan berkurang. Karena logikanya kalau misalnya daya beli masyarakat lagi menurun, ekonomi lagi melambat gitu ya, orang kan akan lebih sedikit untuk spend money, termasuk spend money untuk beli produk sanitasi. Ya, jadi dengan ekonomi melambat tentu itu akan ngebuat penjualannya si SPTO itu jadinya akan berkurang juga. Dan itu akan ngaruh, itu akan menurunkan kinerja bisnisnya, itu akan menurunkan labanya, dan itu juga bisa menurunkan harga sahamnya. Oke, jadi itu dia ya, 2 saham yang potensial untuk investasi jangka panjang yang bisa kalian pertimbangin ya untuk masuk ke dalam portofolio investasi kalian untuk bulan Agustus sampai nanti bulan September tahun 2025. Nah, menurut kalian gimana nih untuk 2 saham ini, bagus nggak sih untuk invest jangka panjang? Kalian punya pandangan lain mungkin ya? Nah, itu kalian boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu ya bisa jadi insight nih buat gua dan juga buat penonton lain. Ya, terutama buat beberapa teman-teman yang mungkin mau pertimbangin untuk beli kedua saham ini. Ya, disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, ini opini gua, ini analisa gua. Ya, menurut gua ini sahamnya bagus, tapi menurut kalian gimana? Ya, itu bisa beda ya, keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.